Oke teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Nah, ketemu lagi kita, dan kali ini kita akan membahas seputar tentang progresi dan melodi yang teman-teman kalau mainin full nantinya, dia bisa bikin nuansanya lebih rileks teman-teman. Memang untuk bikin kita nuansanya rileks, kita nuansanya santai, moodnya kita asik dapetinnya, ada memang tatanan yang bisa untuk memacu itu teman-teman. Dan ini Mas Kris mau sharing ke teman-teman semua. Nanti ada yang versi mayornya, ada yang versi minornya. Nah, minor ini yang sebenarnya sulit teman-teman, tapi Mas Kris sudah ketemu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bayangin bagaimana sih caranya ngakalin progresi atau tatanan melodi yang minor, bisa bikin kita dengerinnya nyaman, rileks. Ada juga sedih ya kan. Contoh nih, bakal jadi sedih kayak begini. Jadi lebih dapatnya tuh kayak nuansanya sedih, tapi Mas Kris sudah ketemu gimana supaya dia bisa dapat yang rileks. Oke, yuk, kita juga udah lama nggak ketemu di segmen Piano Imtrik. Nah, contoh. Simple sebenarnya, dan ini enak juga melodinya. Mas Kris akan sharing ke teman-teman semua. Pemula juga bisa ikut teman-teman. Dan kita sekarang lagi ada syuting di ruang tamu sekarang karena ruangan yang biasa kita pakai buat syuting lagi dipermak untuk channel yang satunya teman-teman, channel yang baru. Nah, kita akan bahas progresinya dulu. Progresinya yaitu 4. Kalau main di C ya, 4 atau F, kemudian 1 atau C. Tapi ambil 4 mayor 7-nya ya, 4 mayor 7, C mayor 7. Kemudian chord bemol mayor, bass. Ya, 7 mol ya. Kemudian 3 mol. Kemudian 3 mol itu S ya. Kemudian 6 mol atau As ya, atau Gis. Kemudian ke G. Masuk lagi ke C ya, endingnya di C. Oke, melodinya kita bisa bikin kalimat tanya dan kalimat jawab, konsepnya teman-teman. Jadi chord 4 dan chord 1 ini yang dia akan menjadi kalimat tanyanya. Dan kita ulang lagi sekali lagi, chord 4 dan chord 1 ini kita akan mainkan kalimat jawabnya. Nah, kalimat tanyanya itu kita bisa jatuhin melodinya di sini, di Mi, misal kayak gitu ya. Nah, untuk kalimat jawabnya kita bisa jatuhin di Sol, kita bisa jatuhin di Si. Nanti kalau dijatuhin di Do kayaknya kurang dapat ya, tapi nanti kita coba deh. Misal kita ambil Mi-nya dulu, karena ini ada F mayor 7 di sini, kita bisa ambil melodinya dari Mi. Kayak gitu. Ini cuman pengulangan dari chord ya. Bisa kayak gitu. Nah, jatuhin di Mi. Kemudian jatuhin di Si. Oke, bisa juga jatuhin di Sol untuk kalimat jawabnya. Kalimat tanyanya ini kalimat tanya. Kalimat jawabnya oke.
Kita coba jatuhin di do di kalimat jawabnya, supaya kayak kalimat-kalimat pop pada umumnya. Kira-kira masuk nggak? Berubah dikit. Nah, enak juga, tapi kayak kurang dapat gitu ya, kurang dapat apa atmosfernya. Enak jatuhnya di C, teman-teman, karena nge-highlight C major 7-nya nih, enak jatuhnya di C gini, ya. Jadi kita bikin, kita sepakati aja teman-teman, kita bikin kalimat tanyanya jatuh di Mi, dan kalimat jawabnya kita jatuh di C. Pas chordnya di chord bass, cari melodi yang di sini, yang di tangan kanan ini yang sinkron dengan chord itu. Kayak gitu ya. Fa ini kan dia ada ya. Bassnya juga ada fa-nya. Kita bisa ambil di situ. Nah, kita ambil ini. Kita bisa bikin seperti itu. Nah, alangkah baiknya, alangkah enaknya kalau kita bikin tatanan kalimat tanya dan kalimat jawabnya, kita bikin dulu grafiknya naik dulu dia punya melodinya. Nah, naik kan? Tam 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 tam. Turun. Ini seperti orang lagi napas, teman-teman. Tarik napas panjang, lepas. So, itu kita bisa interpretasikan di melodi. Ini yang kita bahas kayak visualisasi musik yang kemarin. Ya, kita bisa membahas kayak orang, kita bisa membayangkan kayak orang lagi bernapas, di situ kita bisa aplikasikan di melodi. Gitu, teman-teman. Oke, musik itu benar-benar kaya dan kita bisa menelitinya, dan kita bisa korek-korek kok bisa kayak begitu, dan tidak hanya sekedar kita main bagus, kita main enak, tapi kita nggak tahu apa tujuannya, percuma aja. Nah, oke, itu dia punya progresi mayor. Mas Kris akan mainkan sekali lagi dan dikombinasi. Dan seterusnya. Nah, itu untuk yang mayor ya. Simple banget kan sebenarnya chordnya. Sekarang kita masuk yang minor. Karena Mas Kris sudah cari-cari gimana caranya dia punya progresi minor, dia bisa bikin manis, dia bisa bikin apa, akhirnya dapet di progresinya Celtic, teman-teman. Nah, di progresinya Celtic ini entah kenapa dia bisa bikin relax. Mas Kris kasih contoh. Kita mainnya di tangga nada A minor ya. Oke, sorry. Oke, melodis ya. Kita bisa bikin kayak gini nih. Sorry. Bentar. Agak lupa. Nah, ini chordnya adalah 6 di 646. 646. Aku agak lupa. 6 lagi, kemudian 2 mayor, kemudian 6 lagi. Gitu ya. Kemudian masuk ke 4. 1 5 2
Jadi kita ulang ya. 6 4, jadi 6 4 6 gitu teman-teman. 6 4 6, 6 lagi, 2 mayor, 4, kemudian 1, 2 mayor, 4, 2 minor, 3, 6. Jadi 4, aduh batuk, 4 1 2, 4 lagi, 2 3, 3-nya bisa diganti 5. Nah, terserah mau kayak gimana. Intinya progresinya kayak gitu. Nah, untuk melodinya, basicnya adalah kita di tangga nada tadi, minor melodis ya. Tapi kita bikin untuk yang pertama, teman-teman, kita bisa bikin melodinya dia berbasic dari chord. Misalnya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa bikin chord dari misalnya chord A minor. Naik ya, terus turunin. Nah, pas 2 mayor, ini tangan kanan wajib hit fifth, karena ini highlightnya. Kalau teman-teman hit nada lain, hit A atau hit D, ini nggak dapat nuansanya. Nah, kurang dapat. Kita hit D misal, kurang dapat. Tapi kalau kita hit fifth, dia bisa otentik, dia punya melodi Celtic-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini memang kita berbicara dengan rasa, tapi kita bisa ngambil kesimpulan di sini bahwa melodi itu dirancang dan lagu-lagu Mahakarya itu dirancang tidak sembarangan untuk sekedar bikin melodi. Dia ngatur sedemikian rupa supaya dia bisa dapat nuansanya, bunyinya, keadaan visualisasinya yang otentik, teman-teman. Nah, itu yang kita bikin di sini. Oke ya. Setelah kita bikin dari kalimatnya, ini nggak ada kalimat jawab, kalimat tanya nggak ada, kita langsung jalan aja. Misal contohnya lagi, gitu ya. Nah, untuk yang kedua masih boleh. Kan kita hit D mayor juga. Nah, tapi kalau kita mau ambil melodinya di D, tangan kirinya pakai inversi satunya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa reka-reka sendiri. Intinya apa? Kalau misalnya teman-teman mau hit D, jangan kirinya juga hit D. Nah, ini kayaknya berlaku di semua lagu. Ambil inversinya. Nah, teman-teman kalau mau hit C, nah, kalau di ending kalimat nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, so gunakan aja inversi satunya. Dia akan lebih kaya ya.